والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fillah, azzani wasakumullah. Sekarang kita masih berada pada bab al-mustasna dari kitab Mutamimah al-Ajurumiyah, yang mana al-mustasna ini sudah kami jelaskan. Di situ ada 3 rukun yang harus diketahui, yaitu al-mustasna, kemudian al-mustasna minhu, kemudian adatul istisna. Itu jangan sampai terlupakan, karena 3 rukun tersebut mesti ada. Kalau tidak, berarti nanti ada kekurangan-kekurangan yang sudah pernah kita singgung, seperti al-mustasna yang apabila kalamnya naqis. Nah, di situ tidak ada mustasna minhu, tidak ada pula barakallahu fikum, tidak pula tam. Oleh karena itu dia di i'rab seakan-akan enggak ada illah. Nah, seakan-akan tidak ada apa? Illah. Barakallahu fikum. Dan khulasahnya, kesimpulannya kemarin sudah kami sebutkan, idza kana al-kalamu taman mujaban wajib nasbuh. Wajib nasab itu kalau kalamnya taman mujab. Tam itu kalau disebutkan di dalamnya mustasna minhu. Mujab itu kalau tidak didahului oleh nafi atau yang semisalnya. Paham ya? Kemudian yang kedua, idza kana al-kalamu taman manfiyan, apabila kalamnya itu tam, disebutkan mustasna minhu tapi manfi, didahului oleh nafi, maka jaza nasbuhu 'alal istisna wa jaza al-badal. Paham insyaallah ya? Kemudian yang terakhir, idza kana al-kalamu naqisan, apabila kalam itu naqis. Sebuah kalam di sini dikatakan naqis manakala tidak disebutkan mustasna minhu dan didahului oleh apa? Nafi. Maka yu'rab 'ala hasabil awamil. Di-i'rab sesuai dengan apa? Kadar amil yang membutuhkannya. Ini kalau antum mau menghafal ringkasan dalam jurumiyah, matan jurumiyah itu. Paham ya? Nah, kalau antum sudah hafal itu dan menyebutkan yang itu, nanti masalah mustasna bi ghair wasiwa waswa wasawa wasiwa mudah semuanya. Barakallahu fikum. Sudah kami sebutkan ya. Adapun mustasna yang dikecualikan dengan ghair, siwa, suwa, sawa, siwa, majrurun daiman wa abadan ala annahu mudhafun ilaih. Adapun lafaz-lafaz siwa, suwa, sawa, siwa, ghair, lafaz-lafaz ini di-i'rab seperti isim yang jatuh setelah illa. Paham insyaallah ya? Insyaallah udah gamblang sekali itu bagi yang paham. Kalau anak sudah paham sejak kemarin ya, kalau antum semoga sudah paham juga. Paham ya? Itu mudah sekali. Kita lihat. Qala al-mu'allif asbahullah hukmul mustasna bi illa. Ini pahami baik-baik ini, karena ini intinya ke sini semuanya artinya illa semuanya. Ghair juga illa, sawa, siwa juga illa gitu. Artinya kecuali. Hukmul mustasna bi illa, hukum isim yang dikecualikan dengan illa. Fal mustasna bi illa, maka mustasna dengan illa, perhatikan baik-baik, yunsabu idza kana kalamu taman mujaban. Wajib enggak ini? Wajib. Dinasab apabila kalamnya itu tam mujab. Apa itu tam? Wa tamu huwa ma dzukira fihi al mustasna minhu. Ini dihafalkan ini. Walaupun enggak ditanya tapi dihafalkan, karena ini biar dia alam tahu apa itu tam itu maksudnya. Karena tam itu artinya sempurna, tapi sempurna di sini maksudnya apa? Madzukira fihi mustasna minhu, yaitu apa? Kalam yang disebutkan di dalamnya apa? Mustasna minhu. Mustasna minhu itu isim yang jatuh sebelum illa. Adapun isim yang jatuh setelah illa namanya al-mustasna. Jangan dibolak-balik ya. Ini al-mustasna minhu. Barakallahu fikum, al-kalimah allati waqa'at qabla illa. Wal mustasna al-kalimah allati waqa'at ba'da illa. Wa illa nafsuha sumiyat bi adatil istisna. Paham belum? Adapun illa itu sendiri dinamakan dengan adatul istisna, alat digunakan untuk mengecualikan. Paham soalnya ya? Jangan terbolak-balik ya. Jadi isim yang jatuh setelah illa apa namanya? Yang jatuh sebelum illa al-mustasna minhu. Illa itu sendiri namanya apa? Adatul istisna. Itu 3 rukun ini sudah. 3 rukun itu harus terpenuhi. Kita lihat.
Berikutnya barakallahu fikum wal mujab, sedangkan mujab apa itu mujab? Kalam kok tam mujab itu. Nah, mujab itu apa? Huwa alladzi lam yataqaddam alaihi nafyun wala shibhuhu. Yaitu kalam yang tidak mendahului padanya penafian, tidak pula yang serupa dengan nafi. Nah, serupa dengan nafi itu maksudnya apa? Kita lihat bawah itu. Shibhun nafyi, yang serupa dengan nafi adalah huwa nahyu, yaitu nahi. Ada fi'il nahi, fi'il larangan. Nah, barakallahu fikum li'anna nahya 'an syai' fi ma'na talab an-nafy wal istifham al-inkar. Naam, perhatikan. Dikarenakan melarang dari suatu perkara fi ma'na semakna dengan talabun nafy, yaitu meminta untuk dihilangkan perkara tersebut. Contohnya, la tajlis, antum melarang apa? Untuk duduk. Secara tidak langsung apa? Antum meminta untuk ditiadakan duduk itu. Berarti serupa dengan nafi itu loh. Sama-sama meniadakan. Cuman kalau nahi itu larangan bentuknya. La tajlis, jangan kamu duduk. Seakan-akan maknanya apa? Antum meminta untuk meniadakan duduk itu. Nafi enggak berarti? Nafi. Itu serupa dengan nafi karena itu tadi mengandung makna meminta untuk meniadakan tadi itu. Nah, kita lihat wal istifham ingkari. Nah, istifham ingkari li'annahu fi ma'na nafi. Istifham ingkari juga serupa dengan nafi karena di dalamnya mengandung makna nafi. Contohnya, a ilahun ma'allah? Apakah ada ilah lain bersama Allah? Ini enggak butuh jawaban na'am wala la. Apa? Karena cuman ini istifham yang sifatnya mengingkari, benar-benar enggak ada gitu loh. Benar-benar enggak ada ilah bersama Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya ya? Ilah yang hak untuk sembah itu enggak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Paham belum antum? Jadi istifham ingkari itu istifham yang enggak butuh jawaban. Cuman tujuannya untuk mengingkari, meremehkan dan merendahkan keadaan orang-orang musyrikin. A ilahun ma'allah? Apakah ada ilah bersama Allah? Enggak perlu anda jawab tidak ada. Enggak perlu anda jawab na'am. Paham ya? Ya benar-benar enggak ada gitu loh. Paham maksudnya ya? Itu namanya istifham ingkari. Paham belum? Nah, seperti itu. Nanti pembahasannya mungkin di cover nada atau misalnya. Yang jelas seperti itu. Mafhum salah ya sekarang ya. Ternyata yang serupa dengan nafi itu nahi juga bisa. Kemudian istifham ingkari juga serupa dengan nafi. Jadi yang mendahului kalam itu tidak harus nafi itu enggak harus, tapi ada yang serupa dengan nafi, semakna dengan nafi masuk juga. Nahu qaulihi ta'ala fasharibu minhu illa qalila. Mereka semuanya meminum darinya kecuali sedikit. Nah, sedikit ini bagian dari mereka atau bukan? Bagian dari mereka atau bukan? Nah, ini dikenal dengan apa? Al-mustasna. Cuman nanti al-mustasna terbagi menjadi dua lagi. Al-mustasna al-munqati' sama al-mustasna al-muttasil. Paham belum? Mustasna muttasil itu adalah apa? Idza kana al-mustasna juz'an minal mustasna minhu. Nanti kita lewati. Antum pahami dulu aja, nanti kita lewati. Jadi istisna muttasil itu adalah apa? Idza kana al-mustasna ba'dan aw juz'an minal mustasna minhu. Perhatikan. Apabila mustasna itu apabila isim yang jatuh setelah illah itu merupakan bagian daripada isim yang jatuh sebelum illah, itu namanya mustasna atau istisna muttasil. Contohnya, qamal qaumu illa zaidan. Zaidan termasuk kaum enggak? Nah, itu namanya muttasil. Kalau munqati' barakallahu fikum, na'am ayyakunal mustasna laisa juz'an minal mustasna minhu. Isim yang jatuh setelah illah tersebut bukan bagian daripada isim yang jatuh sebelum illah. Paham belum? Contohnya, qamal qaumu illa himaran. Kaum itu berdiri semuanya kecuali himar, kecuali keledai. Nah, keledai termasuk kaum bukan? Bukan, berarti itu istisna munqati'. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa. Illa iblis. Iblis termasuk malaikat bukan? Berarti istisna munqati'. Jangan seperti pemahaman orang-orang yang sesat yang mereka mengatakan dulu sebenarnya iblis itu malaikat. Cuman karena enggak mau sujud, akhirnya diusir. Itu enggak benar ya, karena mereka memahami ini keliru. Seperti tadi itu, ja'al qaumu illa himaran. Himar sebenarnya kaum juga. Paham ya? Cuman karena dikecualikan ya himar, ya keledai, tapi enggak benar ya. Yang benar dalam ayat ini tadi, ngabarakallahu fikum, bahwasanya iblis bukan termasuk malaikat. Karena ada yang berpendapat seperti itu. Oh, berarti iblis semula malaikat, cuman dikecualikan karena enggak mau sujud. Itu enggak benar ya. Yang benar iblis bukan malaikat, iblis dari kalangan jin. Wa kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Paham ya itu ya? Jadi iblis termasuk bagian dari jin. Jadi perlu diperhatikan mustasna. Nah, barakallahu fikum ada dua jenis. Mustasna yang munqati' sama mustasna yang muttasil.
Cara membedakannya mudah sekali. Kalau munqati' itu berarti yang dikecualikan itu bukan bagian daripada yang dikecualikan darinya. Adapun kalau muttasil yang dikecualikan itu bagian daripada yang sebelumnya. Udah. Maksudnya ya, mudah sekali kan? Na'am barakallahu fikum. Qamal qaumu illa ghanaman. Istisna apa itu namanya? Qamal qaumu illa ghanaman. Munqati'. Qamar rijalu illa hindan. Munqati' juga ya. Karena hindun bukan termasuk laki-lakian itu. Nah, di situ berarti antum paham sekarang. Oh, ternyata tinggal apa? Mudah sekali memahaminya. Ini munqati' muttasil seperti itu kalau memahaminya. Nah, insyaallah ya. Kita lihat. Fasyaribu minhu illa qalilan. Nah, qalilan ini mustasna, dia muttasil. Kenapa? Karena qalilan termasuk bagian dari syaribu waw jama'ah itu. Yang dikecualikan. Paham maksudnya ya? Paham belum ini? Paham insyaallah ya? Ya, na'am. Wa kaqawlika qamal qaumu illa Zaidan wa kharajan nasu illa Amran. Ini semuanya apa? Istisna yang munqati' atau muttasil? Muttasil di sini karena Zaid termasuk kaum, Amr termasuk manusia itu. Paham insyaallah ya? Ya, na'am. Paham belum? Ya, na'am. Abdul Fattah? Paham? Ya, na'am. Berikutnya sawa'un kana al-istisna muttasilan kama masalna aw munqati'an. Nah, ini berarti semakin ada gambaran lagi. Baik yang dikecualikan atau baik pengecualian tersebut bentuknya muttasil sebagaimana yang telah kami contohkan di atas itu, aw munqati'an atau pengecualian yang bentuknya munqati', nahwu qamal qaumu illa himaran. Jadi gini kaidahnya. Idza kana al-kalamu taman mujaban wajaba nasbuhu. Sawa'un kana muttasilan aw munqati'an. Selesai. Jadi satu sudah. Apabila kalamnya itu taman mujab, tetap wajib nasab walaupun istisna-nya munqati' atau muttasil. Digabung di satu itu caranya. Paham insyaallah ya? Nah, kita lihat yang munqati' itu. Qamal qaumu illa himaran. Qama fi'il madhi, al-qaum fa'il, illa harful istisna, himaran mustasna. Selesai. Munqati' atau muttasil? Munqati', karena himar bukan termasuk bagian dari kaum. Insyaallah mudah insyaallah ya. Nah, mudah sekali teman dihafal aja. Nah, mudahnya mudah teman dihafal, direnungi, dipahami. Nah, barakallahu fikum. Jadi sebenarnya paham atau enggak paham itu kembali kepada ketika antum bisa mengungkapkannya. Paham ya? Jadi ketika antum bisa mengungkapkan suatu ketika ditanya itu berarti paham. Paham ya? Tapi kalau untuk mengungkapkan masih berat, masih berarti ya sudah paham tapi masih belum bisa mengungkapkan. Paham ya? Cuman pemahaman itu dinilai dari situ tadi. Jadi ketika memahami sebuah kalimat barakallahu fikum kemudian kita tahu oh ini munqati' muttasil barulah dia dikatakan paham. Insyaallah paham insyaallah ya. Nah, kita lihat berikutnya. Jadi hukum pertama sudah selesai. Idza kana al-kalamu taman mujaban wajaba nasbuhu. Sawa'un kana munqati'an aw muttasilan. Satu sudah ingat ya. Nah, yang berikutnya. Wa in kana al-kalamu taman ghairu mujab. Sekarang kalau kalamnya itu tam, ingat-ingat tam itu dzukira fihi al-mustasna minhu. Ungkapan-ungkapan seperti ini dihafal. Paham ya? Nah, biar tahu apabila kalamnya itu tam itu disebutkan di dalamnya mustasna minhu ghairu mujab, maksudnya manfi. Paham ya? Idza kana al-kalamu taman ghairu mujab ay taman manfiyan, biar enggak bingung karena sebagian ungkapannya gitu jadi antum kok ini kok lain ungkapannya sama saja. Sama seakan-akan antum mengucapkan in kana al-kalamu taman manfiyan ghairu mujab manfi maksudnya. Apabila kalamnya itu tam ghairu mujab maksudnya manfi didahului dengan nafi, jaza fil mustasna al-badalu wa nasbu al-istisna. Perhatikan baik-baik ini. Diperbolehkan padanya badal dan menasab sebagai mustasna, tapi wal arjahu fil muttasil al-badal. Yang rajih, yang kuat ketika mustasna itu jenisnya adalah muttasil, maka yang badal itu yang kuat. Contohnya qamal qaumu illa Zaidan wa illa Zaidun. Perhatikan baik-baik ini yang kedua, yang pertama enggak ada iskal ya. Pertama sepakat soalnya enggak ada iskal ya. Yang kedua ma qama al-qaumu, ini yang muttasil, yang rajih apa tadi? Nah, ini boleh. Ini juga boleh. Paham ya? Ini boleh, ini boleh. Cuman yang rajih yang ini. Karena muttasil Z termasuk kaum.
Paham belum? Itu rinciannya. Ai yuj'alul mustasna badalan minal mustasna minhu fayatba'uhu fi i'rabih. Maksudnya dijadikan mustasna itu mengikuti mustasna minhu. Akhirnya dia mengikuti semua i'rabnya, ya kan? Zaidun al-qaumu marfu' ma'rifah, ya enggak? Ikuti sebelumnya karena badal. Wal badalu al-marfu' marfu'un mislahun, sudah kita lewati semuanya. Nahwu qouli ta'ala ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Tidaklah mereka mengerjakannya kecuali sedikit di antara mereka. Qalilun marfu' enggak? Marfu'. Badal dari waw jamaah itu fa'aluhu. Waw itu fi mahalli raf'in fa'il kan? Ya enggak? Qalilun marfu' karena badal berapa fa'il. Paham belum ini? Paham belum insyaallah ya? Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Itu badal ya. Badal apa namanya? Badal ba'd min kul. Sudah kita lewati belum sih badal? Belum ya? Dalam jurumiyah sudah kita lewati. Jadi ada badal ba'd min kul, badal kul min kul, badal istimal, badal ghalat, ya enggak? Nah, ini namanya badal ba'd min kul karena qalilun termasuk bagian dari fa'alu au jamaah itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Seperti Ja'a Abu Hafsin Umaru. Umar itu siapa sih? Abu Hafsin. Siapa Abu Hafsin? Umar, berarti badal kul min kul. Paham ya? Kalau ini ma fa'aluhu, tidaklah mereka mengerjakannya illa qalilun minhum, kecuali sedikit dari mereka. Berarti apa? Sedikit ini bagian dari mereka. Badal ba'd min kul. Paham? Nah, insyaallah mudah kalau kita masuk dalam tawadhi'. Naam. Jadi ingat-ingat ya, idza kana al-kalamu taman manfiyan ya jaza nasbuhu 'ala al-istisna' wa jaza al-badal. Wa idza kana muttasilan al-arjah fihi badal. Paham ya muttasil ini? Wal murad nam. Paham soalnya? Berarti mafhumnya bagaimana? Berarti nanti ada yang mengqati', nanti ada rinciannya nanti. Wal muradu bisyubun nafi. Yang diinginkan dengan serupa dengan nafi itu apa? Yang diinginkan serupa dengan nafi? Kan didahului oleh nafi apa yang serupa ya enggak? Apa itu? An-nahyu, larangan. Nahwu wala yaltafit minkum ahadun illam ra'atak. Dan tidaklah diperbolehkan seorang pun di antara kalian menoleh kecuali kepada istrinya. Barakallahu illa imra'atak, kecuali istrimu. Maksudnya apa? Maksudnya di sini barakallahu fikum syahidnya imra'atak di sini. Dia sebagai apa? Sebagai mustasna. Tapi kan termasuk bagian dari manusia. Termasuk dari bagian minkum. Kita lihat itu nomor 2 bawah itu. Birrafa' fi qira'ati Ibnu Katsir wa Abi Amrin wal Baqun bin Nasb. Ada juga baca illam ra'atuk, ada juga yang baca illam ra'atak. Naam. Di sini syahidnya apa? Nahi. Nahinya mana? La di situ. La nahiya kok masuk pada ghaib ini bagaimana? Nah, barakallahu terkadang seperti itu bisa. Ya, terkadang seperti itu bisa. Karena seringnya kalau nahiyah itu kan masuknya pada fi'il yang mukhatab kan itu, la tajlis, la taqra' ya enggak? Tapi di sini maksudnya naam nahi di sini, larangan, enggak masalah. Kita lihat jadi nomor 3 bawah itu dalam mengi'rab itu perhatikan itu. Jadi ahadun fa'il untuk liyaltafit. Kemudian syahidnya na barakallahu fikum imra'ata. Badal min ahadin, badal ba'd min kul. Ini berarti barakallahu fikum hafizakumullah. Kenapa kok dibaca badal kok kuat? Kenapa? Dikarenakan muttasil. Ya enggak? Dikarenakan muttasil sehingga bacanya imra'atu itu lebih kuat. Paham belum? Na'am, dibaca dengan seperti itu lebih kuat karena dia badal. Badal apa? Badal dari ahadun. Ahadun marfu' enggak itu? Sehingga bacanya wala yaltafit minkum ahadun illam ra'atuk. Itu yang arjah. Walaupun boleh illam ra'atak. Paham belum? Kenapa? Iya, boleh, dua-duanya boleh. Kan qiraah. Cuman yang arjah mana? Illam ra'atuk. Paham ya? Nah, qiraah kita dengan apa? Nah, dengan apa? Dengan nasab kan? Tapi di sini disebutkan birrafa' fi qiraati Ibnu Katsir wa Abi Amrin bawah itu ya kan? Nah, jadi untuk masalah arjahnya karena dia istisna muttasil maka imra'atuk. Paham belum maksudnya? Badal dari ahadun itu loh. Nah, imra'atak juga boleh enggak masalah. Kemudian yang serupa dengan nafi istifham. Perhatikan baik-baik, ini istifham termasuk serupa dengan nafi juga, nahwu. Maksudnya istifham yang sifatnya barakallahu fikum maknanya nafi nanti. Wa may yaqnut min rahmati rabbi illa dhallun. Dan tidaklah ada orang yang putus asa dari rahmat Rabbnya kecuali orang-orang yang sesat. Ngartikannya gitu, ya kan? Dan tidaklah ada orang gitu, bukan
dan barang siapa. Nah, itu kurang tepat. Paham ya? Situ karena mannya istifham tapi maknanya nafi di situ. Karena setelahnya ada ilah itu, illad dhalun. Ngartikannya ya, dan tidaklah ada orang yang putus asa dari rahmat Rabbnya kecuali dhalun, kecuali orang-orang yang sesat. Paham belum ini? Nah, jadi ad-dhalun di situ sebagai badal. Badal dari mana barakallahu fikum? Dari man di situ. Paham ya? Dari man. Karena nah barakallahu fikum atau fa'il dari yaknut, dari afan. Fa'il dari yaknut karena mannya itu mubtada ya di depannya. Di dalam yaknut kan ada dhamir mustatir huwa itu. Ya enggak? Di dalam yaknut itu kan ada dhamir mustatir huwa kan? Ya enggak? Fa'ilnya itu rafa. Wa may yaknutu, wa may yaknatu. Ya yaknatu itu dalamnya ada dhamir mustatir huwa. Fa'il bukan? Nah, ad-dhalun badal dari dhamir mustatir huwa itu. Paham soalnya ya? Ya na'am. Berarti ada diperbolehkan ilal dhalin. Na'am, secara kaidah boleh. Secara kaidah boleh. Mahum soalnya ini ya. Ayo na'am barakallahu fikum. Wa nasbu fil mustasnal muttasil arabiyyun jayyidun quri'a bihi fis sab' fi qalilun wa imra'atuk. Adapun menasab di dalam mustasnal muttasil itu adalah memang bahasa Arab yang bagus juga. Telah dibaca dengannya qiraah sab'ah. Termasuk qiraah kita. Qiraah kita qiraah apa? Hafiz al-Asim kan? Qiraah Hafiz an Asim. Qiraah kita itu bacanya qalilun wa imra'atuk. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Mau soalnya ya? Ayo na'am. Bacanya qalilan wa imra'atak. Paham ya? Nah, karena selainnya itu baca dengan nasab, adapun yang baca dengan rafa tadi kan qiraah Ibnu Katsir sama Ibnu Abu Amir tadi, ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Paham soalnya ya? Khulasahnya kesimpulannya untuk yang kedua ini, idza kana al-kalamu taman manfiyan yajuzu nasbuhu 'ala al-istisna' wa yajuzu al-badal. Wal arjah fil muttasil al-badal. Wal arjah fil muttasil al-badal. Paham belum? Sekarang yang munqati'. Wa in kana al-istisna' munqati'an, sekarang kalau istisna' munqati' bagaimana? Kalau kalamnya taman manfiyan, fal hijaziyun yujibuna nasba. Perhatikan baik-baik ini, hijaziyun ahlu Hijaz. Mereka mewajibkan nasab, wajib nasab katanya. Wajib nasab kalau munqati'. Paham insyaallah ya ini ya. Tapi kalamnya yang sekarang kita bicara kalamnya apa? Taman manfiyan. Jangan mikir yang pertama lagi, sudah selesai yang pertama. Kalau kalam mujab sudah selesai dah. Mau munqati' muttasil wajib nasab. Kalau kalamnya taman mujab. Sekarang yang kita bahas ini apa? Kalamnya taman manfiyan. Perhatikan, kalau munqati' hijaziyun mewajibkan nasab nahwu ma lahum bihi min ilmin. Tidaklah mereka memiliki ilmu illa tiba'adz dzann, kecuali hanya mengikuti prasangka atau dugaan-dugaan saja, mengikuti dzann. Dan sekarang mengikuti dzann itu termasuk ilmu bukan? Mengikuti dzann, mengikuti sangkaan-sangkaan dugaan termasuk ilmu bukan? Bukan, berarti munqati'. Paham belum? Nah, ini kalau hijazin wajib nasab ini ittiba'u enggak boleh. Karena apa? Karena munqati'. Menurut hijaziyun. Nah, berikutnya wa tamimun maksudnya tamimiyun, Banu Tamim yurajjihunahu wa yujizuna al-itsba'. Kalau Banu Tamimiyun itu menguatkan apa? Menguatkan nasab tapi membolehkan juga badal. Itsba' itu namanya badal, enggak bingung nanti ya. Antum kasih catatan enggak masalah, biar bingung. Itsba' maksudnya badal maksudnya. Paham belum? Itsba' itu maksudnya badal. Kasih keterangan nanti biar enggak bingung kalau suatu ketika ngajar nanti. Jadi kalau Banu Tamim menguatkan nasab, yurajjihuna nasba, menguatkan nasab, wa yujizuna al-itsba' wa yujizuna al-badal. Paham belum ini? Kalau Banu Tamim boleh nasab enggak masalah, tapi nasab apa? Justru yang kuat nasab itu, tapi badal pun enggak masalah gitu loh. Tapi kalau Hijaziyun tadi apa? Wajib nasab. Paham belum bedanya? Nah, kita lihat. Nahwu maqamal qaumu illa himaran wa illa himarun. Kaum itu tidak berdiri kecuali himar. Jadi semua kaum tidak ada yang berdiri kecuali himar. Himar itu masuk kaum bukan? Nah, muttasil atau munqati' di sini? Nah, munqati'. Nah, di sini barakallahu fikum ahlul Hijaz mengatakan wajib nasab. Maqamal qaumu illa himaron gitu. Himarun enggak boleh. Tapi kalau Banu Tamimiyun boleh, enggak masalah. Illa himarun enggak masalah, tapi yang rajih illa himaron. Paham belum? Seperti itu. Insyaallah paham insyaallah ya. Sudah paham belum antum? Nah, ya semoga paham semua, ini mudah ini insyaallah.
Yang terakhir, wa in kana al-kalamu naqisan, kalau kalamnya naqis, ingat-ingat kalam naqis sudah kami jelaskan berkali-kali. Idza kana al-kalamu naqisan, apabila kalamnya naqis itu alladzi lam yudkar fihi al-mustasna minhu wa subiqa bi nafyin aw shibhi. Paham ya? Naqis itu adalah apa? Yang tidak disebutkan di dalamnya mustasna minhu dan didahului padanya apa? Nafi atau yang serupa dengan nafi. Paham belum? Apa itu naqis tadi? Nah, apa? Syibhun nafi. Paham ya? Nah, apa itu tam? Alladzi yudkaru fihi mustasna. Apa? Mustasna minhu. Naam. Apa itu mujab? Alladzi lam yusbat. Alladzi lam yusbat bi nafyin aw shibhi. Itu mujab. Paham ya? Jadi kalamnya taman mujaban. Apa mujaban? Alladzi lam yusbat bi nafyin aw shibhi. Paham belum? Alladzi lam yusbat bi nafyin aw shibhi. Itu namanya mujab. Kalau manfi berarti subiqa bi nafyin aw shibhi. Paham soal ini ya? Nah, jadi sekarang yang kita bahas kalamnya naqis. Sudah kita bereskan yang pertama, hukum yang kedua, sekarang hukum yang ketiga. Untuk memahami masalah ghair dan istiwa nanti. Wa huwa alladzi lam yudkar fihi al-mustasna minhu. Yang mana kalam naqis ini adalah kalam yang tidak disebutkan di dalamnya al-mustasna minhu. Alhamdulillah. Naam. Jadi kalamnya naqis itu kalam yang tidak disebutkan di dalamnya mustasna minhu. Wa yusamma istisna'an mufarraghan. Dinamakan juga apa? Istisna' mufarraghan. Jadi nanti kalau antum jumpai artikel atau tulisan, apa sih istisna' mufarragh itu? Istisna' mufarragh itu masuk dalam bab kalam yang naqis dalam masalah mustasna. Kenapa dinamakan mufarraghan? Catatan kaki nomor 3 bawah itu penting sekali, bagus. Dinamakan istisna'an mufarraghan. Kenapa? Wa yusamma istisna'an mufarraghan li'anna ma qabla illa tafarragha lit-talabi ma ba'daha wa lam yashtaghil anhu bil 'amal fi ghairihi. Masyaallah. Dinamakan mufarraghan kenapa? Dikarenakan ma qabla illa, dikarenakan isim yang sebelum illa tafarragha, sudah istirahat. Sudah istirahat, sudah kosong lit-talabi ma ba'daha. Kosong dan istirahat untuk meminta apa yang setelahnya. Jadi seakan-akan enggak ada illa gitu aja. Nah, walam yastaghil anhu bil amal, dan dia tidak sibuk lagi untuk beramal fi ghairihi, pada yang lainnya. Maksudnya istirahat. Mufarraghan itu istilahnya yang luang sudah, yang diluangkan, yang diistirahatkan istilahnya itu. Nah, jadi istisna yang sudah diistirahatkan, berarti otomatis malah hukum-hukum yang tadi enggak berlaku semua. Hukum yang pertama kedua enggak berlaku semua. Karena apa? Yu'rab ala aslami al-awamil. Tahu ya? Dia di-i'rab sesuai dengan amil, ka'allam yakun fihi illa, seakan-akan enggak ada ilah di situ sudah. Antum bisa bayangkan seakan-akan enggak ada ilah ya. Perhatikan, maqama illa zaidun, mara'aitu illa zaidan, mamaratu illa bi zaidin. Antum bayangkan seakan-akan enggak ada ilah. Bisa enggak bayangkan? Seakan-akan enggak ada ilah. Kenapa seperti itu? Karena maqama zaidun, mara'aitu zaidan, mamaratu bi zaidin. Seakan-akan gitu, seakan-akan. Cuman ilahnya harus tulis gitu. Ilahnya tetap harus ditulis di situ, cuman antum bayangkannya seakan-akan enggak ada ilah agar mempermudah cara mengi'rabnya itu loh. Paham maksudnya ya? Jadi maqama illa zaidun, ma manafiyah, qama fi'il madhi, illa istisna mufarragh. Paham ya? Nah, zaidun fa'il selesai. Paham belum? Nah, maksudnya alat pengecualian yang sudah diistirahatkan itu istilahnya itu. Paham maksudnya ya? Nah, seperti itu. Jadi enggak usah bingung. Mahfuz salah ya, kita lihat kanal mustasna ala hasabil awamil, maka mustasna isim yang jatuh setelah ilah tersebut, maka dia di-i'rab sesuai dengan amil-amil. Awamil itu jamak dari amil, yang mana amil, apa maknanya amil? Apa itu amil? Saya kita lewati juga. Sesuatu yang menjadikan setelahnya itu apa? Sesuatu yang bikin setelahnya apa? Apa itu amil? Ma'aujaba kauna akhirul kalimah halatan wahidah. Ma'aujaba kauna akhiril kalimati halatan wahidah. Sesuatu yang mengharuskan atau menjadikan
yang setelahnya itu dalam satu keadaan. Paham ya? Nah, sesuatu yang membuat setelahnya menjadi dalam satu keadaan. Misalkan jaa Zaidun. Nah, Zaidun itu enggak bisa membuat Zaidan wala Zaidin. Satu keadaan kok Zaidun. Karena jaa ini amil yang mengharuskan dia rafa. Paham ya? Ra'aitu Zaidan. Boleh enggak Zaidun Zaidin? Nah, ra'aitu namanya amil, ra'aitu ini. Namanya amil. Kenapa? Karena menjadikan yang setelahnya itu dalam satu keadaan. Apa maksudnya ya? Jadi amil itu definisinya ma'aujaba kauna akhiril kalimati halatan wahidah. Sesuatu yang membikin, yang mewajibkan akhir keadaan sebuah kalimat dalam satu keadaan. Paham ya? Menjadikan satu keadaan tok. Itu namanya amil. Marartu bi Zaidin. Bi Zaidin. Boleh enggak bi Zaidan wa Zaidun? Enggak boleh. Ba ini berarti amil. Menjadikan Zaid hanya satu keadaan, Zaidin. Maksudnya ya? Paham belum? Jamaknya awamil. Nah, awamil sudah kami jelaskan ada dua. Ada awamil yang lafziyah, ada awamil yang ma'nawiyah. Sudah kita lewati semuanya, tidak perlu disebutkan di sini. Maksudnya ya? Nah, sudah kita lewati semuanya, tinggal diulang-ulang lagi. Nah, perhatikan baik-baik di situ. Fayu'ta ma yastahiqu law lam tujad illa. Ini penjelasan yang sangat penting. Maka diberikan sesuatu yang layak, yang berhak untuknya kalau seandainya seakan-akan tidak ada ilah di situ. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Jadi antum bayangkan sendiri, maqama illa Zaidun, marra'aitu illa Zaidan, ma marartu illa bizaidin. Nah, i'rabnya bagaimana? I'rabnya seperti ini. Fayu'ta ma yastahiquhu law lam tujad illa. Maka diberikan i'rabnya sebagaimana yang hak, yang pantas kalau seandainya tidak ada illa. Paham salah ya? Jadi maqama Zaidun, mara'aitu Zaidan, mamaratu bi Zaidin, seakan-akan seperti itu. Paham belum antum? Akhadul fatah? Naam. Jadi seperti itu insyaallah ya. Istisna yang dinamakan apa tadi? Istisna mufarragh. Apa? Ya, istisnaun mufarraghun. Istisna yang sudah diistirahatkan. Maksudnya dia sudah tidak beramal lagi. Walaupun maknanya masih ada, maknanya. Nah, kan maqama illa Zaidan tidak diberi kecuali Zaid. Masih ada kan maknanya pengecualiannya? Cuman dia tidak beramal gitu loh secara lafadznya. Mafhum? Naam. Wa syartuhu kaunul kalam ghaira ijabin. Syaratnya kalam tersebut kalau nakis itu di samping tidak disebutkan musnasna minhu, syaratnya apa? Syartuhu kaunul kalam, hendaknya kalam tersebut ghaira ijab. Tidak apa? Ghaira ijab berarti tidak mujab, berarti manfi. Tidak mujab berarti manfi kan? Nahwu maqama illa Zaidun wa ma ra'aitu illa Zaidan wa ma marartu illa bi Zaidin. Nah, antum lihat enggak tuh? Lihat kalimatnya enggak antum? Kelihatan enggak kalimatnya itu? Kalimat itu kelihatan enggak? Kelihatan kan? Nah, itu seakan-akan ilahnya enggak ada gitu aja udah. Paham ya? Bayangkan seakan-akan ilahnya enggak ada. Nah, seperti itu sudah cara mengi'rabnya. Ma manafiyah, ra'aitu fi'il fa'il, illa istisna mufarragh Zaidan maf'ul bih. Jangan bingung, Zaidan i'rabnya apa ini Ustaz setelah illah? Enggak usah bingung karena kalamnya nakis langsung maf'ul bih itu aja udah. Paham salah ya? Nah, seakan-akan enggak ada apa tadi? Illa. Jadi catatan penting yang di atasnya itu penting sekali nih. Fa yu'ta ma yastahiquhu law lam tujad illa. Maka i'rabnya diberikan sesuai dengan apa yang layak bagi dia kalau seandainya tidak ada illa. Mafhum? Fa'il maf'ul bih jar majrur. Wa qauli ta'ala, dan seperti firman Allah Ta'ala, wa ma Muhammadun illa rasulun illa jami'an istisna mufarraghun, yaitu pengecualian yang sudah diistirahatkan. Jadi seakan-akan enggak ada ilah. Coba bayangkan. Sudah dibayangkan belum? Seakan-akan enggak ada ilah. Sudah bayangkan belum? Berarti i'rabnya bagaimana? I'rabnya bagaimana sekarang berarti? Nawa? Dah gitu aja. Paham ya? Cuman kalau di i'rab sempurna ya, ma-nya manafiyah, Muhammadun mubtada, illa istisna mufarragh lam i'rab, rasulun khabar. Paham belum caranya? Cara menggambarkannya? Naam. Berikutnya, wala taqulu 'alallahi illal haqqa. Seakan-akan wala taqulu 'alallahi al-haqqa. Oh ya. Seakan-akan seperti itu. Tapi illa di situ dibutuhkan maknanya gitu loh. Bukan istilah sembarangan. Illa itu kalau antum hilangkan juga maknanya rusak nanti. Cuman dari lafadznya tidak beramal. Oleh karena itu, illa di sini dinamakan istisna apa tadi? Mufarragh. Istisna apa? Naam, istisna'un mufarraghun, tafarraghu 'anil amal, istirahat dari amalan. Sehingga tetap mau enggak mau antum mengartikannya tetap dia ada artinya, kecuali itu tetap ada. Cuman dia secara lafaz tidak beramal, udah itu aja.
Boleh nggak Ustaz kalau kita buang itu? Jangan dibuang. Dia walaupun tidak beramal lafaz ini maknanya masih dibutuhkan maknanya. Oleh karena itu kalau maknanya masih dibutuhkan, kalau antum buang ya rusak nanti artinya. Coba. Jangan kalian berkata tentang Allah Ta'ala dengan perkataan yang benar. Keliru nggak itu lafaz itu? Keliru nggak? Keliru. Makanya ilah dibutuhkan di situ. Jangan kalian berkata tentang Allah SWT kecuali dengan perkataan yang benar, sehingga makna kecuali masih ada nggak? Masih ada. Cuman lafaznya tuh tidak beramal lagi. Oleh karena itu istisna ini dinamakan apa? Mufarraghun. Kenapa mufarraghun? Tafarragha 'anil amal. Paham ya? Na'am, li'annahu tafarragha 'anil amal. Mahfum insyaallah ya? Naam, mudah sekali, soalnya mudah sekali. Wala tujadilu ahlul kitabi illa billati hiya ahsan. Dan janganlah kalian mendebat ahlul kitab al-yahud wan nasara kecuali dengan cara yang baik. Perdebatan dikatakan baik barakallahu fikum manakala tujuannya apa? Li'idharil haqqi wa ibtalil batil itu. Untuk menampakkan kebenaran dan menghancurkan kebatilan, bukan untuk berbangga-bangga. Bukan untuk menjadi biar dikatakan pandai debat. Itu bukan. Tapi apa? Li'idharil haqqi wa ibtalil batil tujuannya. Menampakkan al-haq, menghancurkan kebatilan. Syahidnya di sini barakallahu fikum sudah kita ambil hukum yang pertama, yaitu idza kana al-kalamu taman mujaban wajib nasbuh sawa'un kana al-mustasna muttasilan aw munqati'an. Yang kedua, idza kana al-kalamu taman manfiyan yajuzu nasbuhu wa yajuzu al-badal. Wa idza kana muttasilan al-arjah fihi al-badal. Wa idza kana munqati'an fihi tafsil. Kalau munqati' ada tafsilnya, rinciannya apa? Hijaziyun, kalau hijaziyun mengatakan wajib nasab, ya enggak? Kalau tamimiyun boleh kalau tamimiyun boleh badal tapi yang rajih nasab, kan itu. Betul itu kan? Nah, barakallahu. Rinciannya itu. Yang terakhir idza kana kalamun naqisan, apabila kalamnya naqis yu'rab ala hasabil awamil ka'allam yakun fihi illa. Seakan-akan enggak ada ilah di situ. Mahfum? Na'am barakallahu fikum. Nah, kalau antum sudah paham itu mungkin besok masalah hukum musnad dan khair siwa dan selanjutnya mudah sekali sudah di luar kepala insyaallah taala. Naam. Mahfum ada iskal? Ada iskal antum? Antum? Berarti kalau misalkan wala taqulu 'ala Allahi illa al-haqq, maknanya wa taqulu 'ala Allahi haqq. Makna mengartikannya. Mengartikannya? Jangan, artinya tetap maknanya tetap ada maknanya. Jangan diubah maknanya tetap. Cuman lafaznya enggak beramal itu aja udah. Enggak, maksudnya ini wala taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Kalau dihilangkan illahnya sama lanya ini maknanya sama seperti wa taqulu 'ala Allahi. Ya maknanya memang seperti itu. Berbicara kalian tentang Allah dengan kebenaran. Cuman ya cara menggambarkannya itu seakan-akan enggak ada ilah gitu loh. Secara lafaznya kan maf'ul bih itu. Tapi maknanya harus dimaknakan kecuali gitu loh. Paham ya? Jangan kalian berucap tentang Allah Ta'ala kecuali dengan benar gitu loh. Kecuali ini jangan hilangkan artinya, maknanya. Cuman lafaz illah sudah tidak beramal, oleh karena itu illah dinamakan apa tadi? Ya, dinamakan istisna mufarragh. Paham salah ya? Ini masuk munqati juga atau takhir? Yang mana? Wala taqulu 'ala Allah. Hati-hati. Syubhat ini, atau menjawab. Kata dia ini termasuk munqati' atau muttasil? Jawabannya mudah sekali kalau paham tuh. Tidak muttasil, tidak munqati'. Kenapa? Karena mufarragh. Untuk kemana-mana. Yang dua sudah selesai dua itu. Ini sekarang istilah mufarragh. Mufarragh apa sih? Istirahat dari amalan. Untuk masalah munqati' muttasil itu yang masih beramal. Ada gambaran belum? Paham ya? Jadi jangan dimasukkan sini ini mutasil atau munqati' enggak ada keterkaitan karena ini masuk dalam pembahasan apa? Naqis. Yang munqati' mutasil tadi masuk dalam pembahasan kalam taman mujaban sama taman manfian, dua. Untuk yang naqis ini namanya istisna mufarraghun. Jangan dicampurkan munqati' mutasil, bingung nanti. Paham soalnya? Udah paham sekarang? Jadi bukan munqati' bukan mutasil di sini. Lah apa? Istisna mufarragh. Istisna yang dikecuali, yang apa diistirahatkan dari amalannya. Mafhum? Ada iskal lagi? Sudah paham salah khatul fathah? Antum? Naam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.